Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, jumpa lagi dengan saya di sini, Pak Edi. Pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan salah satu alat yang akan sering kita gunakan dalam kegiatan perkuliahan kita selama di Universitas Muhammadiyah Kendari di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di samping saya ini ada alat yang kita sebut sebagai alat pengukur fluida atau pengukur udara juga bisa, yang untuk di bidang perikanan itu bisa kita gunakan untuk mengukur aliran air atau kecepatan arus. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah monitor. Jadi ini adalah komponen utama yang akan menampilkan informasi mengenai kecepatan dari arus atau fluida. Kemudian di dalam selanjutnya itu adalah alat untuk membantu kita untuk mengukur kecepatan fluida dan udara juga sebenarnya bisa digunakan juga untuk udara pada kedalaman yang tidak terlalu dalam. Biasanya kita pakai ini untuk di permukaan. Nanti ini akan kita hubungkan ke monitor. Kemudian selanjutnya komponen kedua ini adalah alat untuk mengukur kecepatan arus tadi yang kita akan gunakan untuk di dalam kegiatan perkuliahan. Alat ini sebenarnya dibandingkan dengan alat yang satunya ini juga bisa, cuma ini bisa kita gunakan di bagian permukaan suatu perairan. Kalau ini bisa kita atur di kedalaman misalnya 10 meter, 2 meter, 3 meter, ini bisa kita gunakan. Tapi pada prinsipnya alat yang ini, bagian ini dan komponen ini sama saja fungsi. Kemudian di sini kita dilengkapi dengan 3 baling-baling. Ada 2 baling-baling yang berwarna hitam. Nah, ini untuk yang baling-baling yang model ini bisa langsung nanti kita letakkan di dalam bagian ini. Nanti kita coba di bagian ini. Nanti ini akan kita sambungkan ke sini. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi yang model baling-baling warna hitam ini model yang tidak ada antenanya, itu khusus untuk dipasang di alat ini. Sementara yang ini yang memiliki antena itu dipasang di dalam stiker. Kemudian ada lagi satu baling-baling berwarna biru. Ini biasanya kita pakai untuk aliran air yang debitnya kecil. Nah, kita bisa gunakan. Ini juga dipasang di pada atau tombol sebelah. Jadi di sini ada beberapa sensor yang nanti akan membaca kualitas dari kecepatan dari arus atau udara. Bisa juga dipakai untuk udara sebenarnya. Ya, jadi itu beberapa bagian utama dari alat flow watch ini, atau biasa kita sering kenal dengan istilah current maker. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan bagaimana mensimulasikan bagaimana proses penggunaan pemasangan dari alat-alat ini. Kita mulai dari yang stick berwarna biru ini. Jadi stick berwarna ini adalah ketika kita mengukur suatu kecepatan arus atau kecepatan aliran suatu bagi bagian permukaan,
ada baiknya kita bisa menggunakan, karena ini kabelnya tidak terlalu panjang, jadi tinggal kita nanti pasang seperti ini, kemudian nanti kita masih bisa pegang misalnya di atas kapal misalnya. Nah, kita mau lihat aliran kecepatan arus di permukaan, bisa kita gunakan ya. Caranya pertama itu adalah ini ada settingan untuk mengatur panjang pendeknya stick yang kita mau gunakan. Ini kita bisa atur nanti ini. Kemudian kita coba dorong. Nanti di sini ada kayak semacam kabel yang ini nanti bisa kita setting. Jadi di sini nanti kita akan letakkan di antara salah satu. Nah, misalnya kita ingin mengukur kecepatan arus di lautan misalnya di bagian permukaan, kita bisa gunakan ini alat stick ini lebih bagus dibanding alat yang satu ini, karena ini bagusnya dia di kedalaman tertentu. Caranya, kita ambil baling-baling yang ada pengaitnya ini, kemudian kita masukkan ke dalam tempatnya sampai betul-betul dia pada posisi rapat. Ketika kita sudah pastikan rapat, maka kita sudah bisa melakukan kegiatan pengukuran di dalam perairan. Setelah kita pasang, kemudian kita hubungkan display atau monitor yang ada di perangkat flow watch ini yang menggunakan soket. Pada pemasangannya mungkin lebih hati-hati karena yang sampai kita salah memasang, dipastikan betul-betul tertutup sempurna sehingga kita bisa nah kira-kira seperti ini. Jadi ini rangkaian dari flow watch meter atau current meter. Selanjutnya langkah selanjutnya setelah kita merangkai peralatan ini adalah dengan menekan tombol berwarna putih, ada indikator baterai semacam indikator lampu di tombol atas sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa lihat, tinggal tekan sekali. Nah, ini akan ada angka yang muncul. Nah, ini karena kondisinya tidak menyala, jadi kalau kita mau menampilkan agak lebih terang, kita bisa tarik sekali untuk menampilkan lampunya sehingga bisa kita lihat dengan jelas. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 indikator sebenarnya. Yang paling atas itu adalah untuk mengukur kecepatan arusnya sendiri, kecepatan arus. Jadi ketika pada saat dia digunakan, maka angka ini akan terus berubah-ubah selama alat pengukur kecepatan arus ini digunakan. Sementara kalau yang di tengah ini adalah indikator atau rata-rata atau kecepatan maksimal yang ditangkap oleh baling-baling ini pada saat menggunakan alat current meter ini. Sementara yang di bawah ini adalah sensor suhu, indikator suhu yang ada saat ini di kedalaman di mana alat ini digunakan. Di sini ada satuan meter per second, kemudian derajat Celcius. Nah, kalau kita ini ada di tombol kanan bagian bawah ini ada tombol yang bisa kita gunakan untuk melakukan setting pada beberapa bagian. Katakanlah kita mau merubah satuan dari kecepatan arus ini, kalau di sini meter per second, misalnya kita mau rubah menjadi FPS, bisa dirubah menjadi kilometer per FPS, kilometer per hours, ke MPH, dan meter per second. Jadi ada beberapa pilihan satuan kecepatan yang bisa kita gunakan. Caranya sederhana, tadi kita tinggal pijit ini sampai di mana lampu berkedip-kedip, kemudian kita
pilih tombol bawah dan atas untuk melakukan perubahan. Nah, kira-kira seperti itu. Suhu juga bisa kita rubah dari derajat Celcius misalnya menjadi di bawahnya ini ada satuan kecepatan, bisa misalnya kita mengukur ini dimuncul angka di bawah. Ini misalnya kita mengukurnya selama 30 menit misalnya, atau satu jam misalnya, 5 menit misalnya, 30 menit, ini bisa kita atur semua. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghitung waktu berapa lama kita mengukur sesuai dengan ketentuan yang akan dalam penelitian yang kita lakukan. Tapi secara manual juga semuanya bisa sih. Nah, di atas tadi ini ada oke adik-adik, kalau tadi kita menggunakan sudah melihat bagaimana pemasangan dan pengenalan bagian-bagian serta fungsi menggunakan stick. Sekarang kita masuk ke perangkat yang kedua. Ini adalah alat untuk mengukur aliran fluida, tapi dia untuk kedalaman katakanlah di 5 meter, 10 meter. Nah, kita bisa menggunakan ini karena ini punya kabel yang cukup panjang, jadi bisa kita atur pada kedalaman berapa kita ingin menggunakan. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah menggunakan pengukur dan menggunakan stick ini, kemudian selanjutnya adalah mengukur arus atau aliran air, itu menggunakan perangkat yang ini. Jadi ini bisa kita digunakan, bedanya dengan yang menggunakan stick, kalau ini mungkin di bagian permukaan, sementara yang ini bisa kita gunakan di kedalaman-kedalaman tertentu atau kedalaman yang jauh lebih dalam dibanding menggunakan stick. Misalnya di 10 meter, 5 meter, nah itu bisa kita gunakan ini. Ini terbuat dari ada semacam pemberat, kemudian penstabil juga, stabilisernya agar dia tetap bisa dalam kondisi seperti ini. Ini terbuat dari besi aluminium yang sehingga tahan karat dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Prinsip penggunaannya sama sebenarnya. Jadi kita memasang untuk alat yang ini, komponen yang ini khusus menggunakan baling-baling yang seperti ini, tidak menggunakan baling-baling yang lain. Caranya kita pemasangannya, kita buka katup penutup di bagian ini, kemudian kita masukkan baling-balingnya. Oke, pastikan dia dalam keadaan rapat, kemudian kita tutup. Nah, kira-kira seperti ini sudah bisa digunakan. Oke, kemudian selanjutnya adalah dengan menghubungkan konektor pengukur arus ini dengan layar monitor yang sudah ada. Kalau saya biasa pasangnya supaya tidak tinggal putar-putar dulu, kemudian nanti otomatis akan ini dia akan otomatis mencari pasangannya. Nah, ini jadi sudah terhubung antara pengukur arus kita dengan telemetrinya. Nah, sama sebenarnya nanti juga di dalam display ini akan muncul informasi berapa kecepatan arus yang real time yang ada, yang bagian atas ini, kemudian juga akan muncul rata-ratanya berapa, suhunya berapa, dan kebutuhan berapa menit, detik atau berapa menit kita ingin melakukan kegiatan pengukuran, sehingga nanti akan muncul nilai-nilai rata-ratanya. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan komponen dan bagaimana cara pemasangannya. Nanti kita akan ketemu di lapangan untuk bagaimana melakukan pengukuran menggunakan alat flow watch ini yang bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan arus. Mudah-mudahan dengan
Penggunaan alat ini akan memudahkan adik-adik nanti dalam kegiatan penelitian praktek bersama dosen-dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Oke, cukup sampai situ. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.